kita bergabung dengan Sudut Cerita. Dua musuh terbesar. Nah, mendaki gunung apa? Bukan. Babi perut. Sakit. Oh Iya ya. Iya. Bisa main jalur gunung sama jalur di kota. Di kota. Jadi, lihat Google Map. Google Map apa? Kau ini masih penting ya. Kalau kiri belok kanan kelihatan ya gunung di mana. Google Map gunung. Kayak itu Pak. Aluminium. Kalau aluminium foil mah buat kebab. Kebab juga anget. Iya, menahan hangat. Pada episode perdana hari ini, saya udah mulai ada kepikiran nih bikin podcast. Supaya podcast ini berjalan, untuk awal-awal kita datangkan rekan-rekan saya ke Parijal, para pisang Parian. Silakan untuk bergabung. Sone. Nah, seharusnya ada Son. Ada sok. Oke. Ya. Kita sudah bergabung saat ini. Nah, untuk episode ini kita tidak akan terlalu banyak ngobrol yang hal serius dan bertema ataupun berkonsep. Kita hanya mengalir saja. Mungkin ya Tanpa konsep ya, tanpa konsep, betul, tanpa konsep. Hal random yang ingin saya tahu itu pertama, karena yang masih baru pulang trip nih dari Parapi. Saya pengen tahu nih, karena saya belum pernah trip. Oke. Jadi biasanya kalau nge-trip itu bagaimana, dan naik gunung apakah langsung naik gunung atau menghubungi siapa dulu nih? Nah, dari Parapi gimana? Enggak langsung naik gunung. Tapi sebelum ngejelasin itu emang dia teh sebagai apa emang? Ya. Ini kalau sebagai apa gimana ya? Kemarin kan lihat postingannya, kita bikin status. Ada status. Oh sih benar. Open trip, saya nanya open trip itu apa? Oh mungkin yang mau ke gunung. Saya pikir, dan saya lihat ya di beberapa postingan baik itu influencer sebagainya, open trip itu kan apa ya? Jadi dia kayak tour guide-nya kita di gunung atau bagaimana? Nah, kebetulan nih kenalan saya dan rekan kerja saya, jadi ingin tahulah open trip itu seperti apa. Nah, kok bisa open trip? Emang kamu teh sebagai apa di luar sana ternyata ya? Tour guide-nya para pendaki. Pendaki teh udah ini dia. Itu beda. Jadi gimana? Oke. Sebenarnya yang di latar belakangi untuk kegiatan open trip itu kan pertama dari saya dan 3 teman saya, berarti jadi 4 orang tersebut emang memiliki minat bakat. Ini Saya nggak punya minat dan bakat bagaimana ya. Lebih ke kesukaan mereka untuk kegiatan di outdoor atau di luar alam lah mereka tuh. Terus dari hobi tersebut kita berpikiran bagaimana hobi tersebut itu bisa menghasilkan sebuah income tambahan lah. Dari hobi dan Hobi yang menghasilkan. Mantap. Tercetuslah kita buatlah open trip. Kebetulan nama open tripnya itu Saga Adventure dan Saga Adventure. Dan sebelumnya untuk Saga Adventure itu adalah tempat sewa alat camping. Campingnya. Jadi kita bawa nama Saga Adventure karena emang kebetulan teman saya yang punyanya yang keempat itu. Nah langsung kita udah ngobrol ngopi, tercetuslah kita open trip yuk ke Pepandayan. Itu untuk pertama kalinya. Oh itu teh pertama kali dari Saga Adventure itu. Baru pertama kali, perdana lah kayak podcast ini gitu. Kita hasilnya kita open trip ke Pepandayan, terus kita merumuskan beberapa kegiatan yang perlu kita persiapkan dari segi administrasinya kayak gimana, terus peralatan yang perlu dibawa apa aja, terus kita buat player, terus ada paket-paketnya kan di situ, ada paket A, paket B, paket C, di mana paket tersebut itu
emang dari segi harga berbeda dan untuk inputnya pun berbeda. Nah setelah kita sebar player, alhamdulillah sekitar 30 orang ada yang daftar dari mana-mana, kebetulan bukan dari daerah Majalaya Ciparai aja. Itu ada yang di luar Jawa Barat? Oh enggak, kebetulan masih Jawa Barat semua daerah dekat atau ada yang paling jauh itu Padalarang sama Cimahi kemarin kita, karena mungkin karena teman ke teman gitu ya, jadi tahu gitu. Alhamdulillah waktu pas H-2 kita meeting online, technical meeting, ngebahas buat persiapan, terus rundown acara kayak gimana, terus mekanisme pemberangkatannya gimana. Kebetulan kemarin itu kita nyewa 3 mobil untuk sana. Pas di sana kebetulan saya yang ngurusin administrasi untuk simaksi pembayaran segala macam. Nyampe parkiran ya biasanya kita briefing, berdoa, terus lanjut ke perjalanan. Jadi di setiap momen yang emang vital lah di Gunung Papandayan kita dokumentasiin. Kita buat tren TikTok yang apa sih yang ada yang lompat ganti footage sama satu lagi nggak tahu nih yang drone ada nggak? Oh kita belum punya drone. Maksudnya ada yang pakai drone itu yang GT loh. Jauh langsung gitu kan? Iya. Soalnya ya itu kayaknya udah terlalu profesional dan jauh ya. Jadi yang penting mah ada tren TikTok yang masih bisa kita bikinnya. Tapi kalau saya bisa tangkap teh itu hebatnya pertama kali bisa langsung dapat klien 30 orang langsung gitu kan. Alhamdulillah. Dari berbagai tempat gitu kan. Rujak Rawu gitu kan. Cimahi Padalarang. Paling jauh Cimahi Padalarang. Iya. Tapi emang hebat sih berartinya. Dan itu meren intinya bisa membuktikan bahwa ternyata di daerah-daerah kita, terutama daerah kita lebihnya masih suka atau sekarang itu lagi tren-trennya naik gunung. Nah itu apa kayak dari tren itu tuh jadi peluang kita bikin dari para pemimpin. Peluang karena kebetulan ya karena mungkin setelah COVID, terus dari COVID tersebut kan kita istirahat di rumah gitu kan. Sangat panjang lah, lumayan panjang. Libur akan hiburan. Terus akan hiburan, terus katanya libur 2 minggu ternyata 2 tahun. Iya benar. Oh iya benar ya. Benar ya emang. Dan rata-rata mungkin ada beberapa orang yang menjadikan gunung itu sebuah pelarian. Oh iya. Kata hati mungkinnya. Pelarian apa ya? Makanya sekarang itu lagi demonya ke pendakian, dunia pendakian. Nah ngomongin gunung pencinta alam, biasa nama kan suka ada itu nama gunungnya nih, nama rawa apa sih? Nama rimba. Nama rimba dirimu apa? Nama rimba kebetulan waktu pendidikan nama rimbanya Lasotip. Iya. Apa tuh Lasotip? Nah sebelum itu saya karena nggak ngerti tentang nama rimba itu, apa tuh nama rimba? Oh iya. Nama rimba tuh biasanya yang dikasih sama senior atau panitia pas pendidikan. Jadi si orang tersebut menggambarkan apa sih waktu pendidikan teh. Dia teh gimana? Nah kan menggambarkan apa tadi? Menggambarkan orang tersebut kan. Nah kenapa nama Om Lasotip. Apakah siga solatif? Atau laso? Tali laso. Yang buat kobo itu tali laso. Enggak tahu tuh gimana tuh. Lasotip singkatan dari lelaki so aktif. Berarti sama nama pendiam. Berarti so aktif pas pendidikan. Laki-laki so aktif. Keren. Dibikin jadi extrovert. Dipaksa. Dipaksa untuk itu. Pendidikan dipaksa. Kadang ada namanya itu teh. Ada dalam hati itu pengen saya pengen berteriak tapi tidak bisa, namun karena terpaksa saya harus mampu panggilan hati. Tapi akhirnya terbiasa kan? Terbiasa. Nah itu memang agak susah kan orang yang introvert dipaksa untuk menjadi aktif gitu kan. Kebetulan waktu sebelumnya waktu di pematerian atau kumpulan
saya teh dibilangnya pendiam. Cuma ketika pas pendidikan, alhamdulillah mungkin karena faktor keadaan dipaksa untuk bisa aktif. Terus ketika emang ditanya tentang materi, saya bisa gitu ya. Bukan bisa sih, saya tahu. Jadi di samping itu saya terpaksa untuk aktif. Nah sehingga jadilah namanya Lasotip. Berarti apa Lasotip? Lalaki sok aktif. Keren. Lain laki sholatif. Laki-laki solatif. Set. Kan asik kan nggak sholat di Panaon wae di gunung deh. Laki-laki sholatif. Iya itu. kayak gitu. Jadi ada nama Rimba, kemudian open trip pertama lancar, tidak ada Alhamdulillah kendala dan sebagainya, sampai terakhir berarti penutupan. Nah, itu tuh biasanya kalau open trip itu sehari atau ada nginepnya. Tergantung open tripnya kayak gimana, kan ada yang tektok, ada yang tektok itu yang Kemarin Tektok yang kemarin. tektok. Kalau ada juga yang camp. Kalau camp itu kelebihannya mungkin dari pesertanya, kita selaku panitia bakalan jadi porter sekaligus. Dalam artian Porter berarti porter itu yang bawa barang bukan? yang bawa barang. Jadi dalam artian si peserta cuma bawa barang-barang peralatan yang pribadi lah, kebutuhan pribadinya aja. Cuma untuk tenda segala macam kayak makan mungkin ditanggung sama panitia. Jadi ada tim pendahulu nih yang berangkat langsung bawa ke peralatan. Red price-nya harga biasana Prestis. Kalau itu Mungkin cara umum rata-rata untuk perdana yang sekarang lah ya, yang kemarin doang, kita tuh rate-nya lebih ke perhitungan pertama transportasi berapa yang perlu kita keluarin, terus simaksinya berapa, terus kita beli P3K-nya berapa, jadi disiapin sama kita. Nah kita bagi rata. Paling lebih ke apa ya? Mungkin kalau dari segi fee yang kita dapat itu lebih ke enggak usah fee. Oh enggak lah, itu lebih ke sana lah. Tapi rata-rata ada lumayan lah buat gitu ya. pokoknya. Enggak lah buat rokok. Tidak perlu di uang MBG. MBG. di mute ya. Intinya diperhitungkan dari biaya administrasi, simaksi sama transportasi. Simaksi itu apa? Simaksi itu Nah, ini simaksi dari KTM pembayaran buat karcis. karcis. Simaksi. Sistem Itu. makan sini. Makan siang. Tadi si Maksi itu ingetnya apa? Maksi. Apa itu yang sama kayak tukang ojek itu sama? Maksi. Oh, Maksi. Ada Maksi. Oh, Max. Di layar. Oh, Gitu. kita teh buat tiket. Tiket sama parkir. Tapi kalau soal harga open trip sih relatif tergantung dari gunungnya. Berarti Dari gunung. Berarti next Darat juga nggak? open trip di gunung mana lagi? Atau open trip itu khusus satu gunung atau kita teh bisa ke beberapa gunung yang ada di Indonesia? Gimana tuh open trip? Bisa. Oh bisa. Kalau Semeru gitu. Bisa Semeru bisa. Semeru baru bisa. Cuma lebih kembali lagi ke kapasitas kita sih. Karena kan kita kamu giling bisa, kecilan bisa. Kapasitas kemampuan kita sebagai guide oke. Iya kayaknya. Sebenarnya waktu kemarin juga kita gambling juga sih. Soalnya takutnya pertama kita ngerusak harga dengan yang kita rate-kan ya. Dibanding dengan obat yang udah lama. Nah Terus, itu pastinya untuk kita juga masih meraba-raba lah. Insya Allah untuk kedepannya kita bakalan ada sih, ada lagi. Angkat Om. Oke. Nah, tadi tuh saya sampai ke tentang technical trip ya, open trip. Nah, saya ingin tahu nih karakter peserta yang para pilihan gitu. Kan pasti tujuannya oke lah ke gunung, open trip itu biar ikut, biar bareng-barengan. Nah, dilihat dari yang sudah berpengalaman ke gunung, apakah ada peserta tertentu yang ini dia peserta yang sudah biasa ke gunung, ini baru pertama kali kelihatan ada Ini biasa jalan-jalan ke gunung suka gimana gitu. Ibu biasa di mall. Ini karena kita saya. Biasanya kan orang-orang beda kan. Beda
karakter ya, apa? karakter juga. Gimana tuh? Kalau kemarin kan kita kebetulan technical meeting, kita tanya tanya pesertanya, ada peserta survei lah, lebih ke survei. Kira-kira teman-teman untuk ke gunung apakah pertama kali atau ada yang udah pernah? Variatif sih, ada yang udah pernah, ada yang belum juga sama sekali. Terus setelah pas di lokasi, kita kan briefing awal. Kita tekanin buat teman-teman, kita berangkat bareng, pulang pun bareng. Jadi kalau ada teman-teman yang capek, jangan sungkan untuk bilang kita istirahat, ataupun ada yang mau foto-foto, silakan foto-foto sambil kita tunggu kalau foto-foto itu beres. Tapi di samping itu juga di tempat-tempat tertentu kita kasih space waktu buat mereka. Kalau ada yang mau ngabadikan momen bisa silakan, tapi kita kasih waktu yang jam segini kita berangkat lagi gitu. Buat story di untuk itu, karakternya sih sosial media. nah ya, kebutuhan sosial media mereka masing-masing gitu. Kepenuhan fit mereka ya. Kalau segi karakter alhamdulillah mereka bagus Baik-baiknya kayak ini kan, kalau ke gunung itu istilahnya teh kayak jangan sompral atau jangan paling saya mengerti medan kan, ada istilah gitu. Berarti mereka aman ya. aman. Nah, pernah enggak dari cerita nih di luar open trip, mungkin cerita dari teman-teman atau kawan-kawan dari Parapi, ada nggak orang yang ketika dia menemui peserta yang tanda kutip ya agak apa ya sebenarnya dia paling ngerti gunung tapi dia tuh tidak tahu mawas gunung. Ada Yang sok tahu deh. sok tahu. Tadi mah sok aktif. Sok tahu. Kalau yang kayak gitu sih kebetulan untuk teman open trip saya kebetulan belum punya. Yang punya usaha open trip belum kenal lah. Tapi kalau dari segi kasus mungkin kita nggak sedikit tahu ya mengenai kasus orang tersebut tuh ya bergaya culture, tapi ketika pas di gunung ada yang kena hipotermia, ada yang keseleo ataupun capek, pusing segala macam karena apa? Mungkin Bukan ngomong perjalanan. makanya kita sebelum berangkat kita tekanin teman-teman, kita usahakan buat makan terlebih dahulu, makanan berat lah ya sebelum berangkat, karena emang pertama suhu di gunung tersebut nih dingin, kedua perjalanan kita panjang, terus juga panas, takutnya kenapa-napa, takut ada yang punya mah atau punya yang lain, terus ada yang pusing kan kita ribet juga kan. Cuma jaga-jaganya kita tekanin itu. Cuma kebanyakan sekarang kasusnya karena mungkin mereka pomo-pomoan, jadi nggak tahu ilmu pendakian kayak gimana, sehingga ya nggak sedikit itu tim SAR nyari buat evakuasi. Umurnya Permalian kan? Karena FOMO itu kan fears of missing out singkatannya. Jadi ketika dia ketinggalan tren yang ada di media sosial, merasa dirinya itu ketinggalan dunianya, padahal kan cuma di media sosial. Jadi kebanyakan ada yang FOMO itu nggak tahu medan dan juga kondisi ya. Bisa main jalur gunung sama jalur di kota. Di kota. Jadi lihat Google Map. Tahu itu. Masih penting ya. Kalau kiri belok kanan kelihatan ada gunung di mana. Google Map gunung. Oh ya. Bener sih. Google Map. Kebanyakan di kolam kan bukan. Gampang tujuannya, di situ ada toko yang kita tuju, sini tempat makan, tempat ngopi. Di gunung tempat apa? Pasti kan sekitarannya 10 meter lagi. Tapi dah biasa dong kan. Tapi kan biasanya di gunung mah gak ada sinyal kan? Gak ada sinyal. harus GPS yang murni GPS. Karena biasanya di pos tuh suka dikasih peta kan biasanya. Kasih penanda jalan ya. Ini pos ini Sabar Lele. Oh iya. Kalau ini ya sempat lihat itu di beberapa akun YouTube yang kayak menuju gunung. Jadi ada tiap pos dan di pos itu teh ada kayak keterangan ketinggian. Ada. Nah, itu tuh kan semakin tinggi dari si pos itu teh keadaannya seperti apa sih? Contoh posnya sudah setinggi ini, berarti keadaannya apakah dilihat dari
suhu di sekitar sini. Apa yang harus diwaspadai biasanya di tiap pos? Apakah semakin tinggi semakin panas karena dekat matahari? Atau semakin Semakin dingin dingin karena udaranya gimana itu teh? udaranya tertutup. Kalau semakin tinggi biasanya semakin dingin. Dingin. Terus Itu kenapa itu? itu karena kita berada di ketinggian kan. Ketinggian yang dimana ketinggian tersebut tuh udara atau kita mendekati dengan awan mungkin yang bisa Yang ilmunya gimana ada Semakin tinggi semakin dingin. Mohon penjelasannya, Kakak. Nah, jadi dalam ilmu ilmiah mah gini ya, untuk semakin kita naik di atas lautan ya, ketinggian naik setiap 100 meter ketinggian itu suhu kita turun menjadi turunnya itu 0,6 Suhu derajat Celcius. udara. Suhu udara. Jadi semakin tinggi semakin Menurun. suhu udara, maka semakin dingin gitu. terus udara Jadi jadi di gunung bawaannya lapar terus. Nah, kalau udara gimana? Bukannya semakin sesak, iya semakin tinggi. semakin tinggi semakin Juga. sesak. Makanya ketika summit lebih tinggi ke ketinggian puncak gitu kan, lebih cepat capek karena itu kita Udara menipis. udara menipis. Pakai resek. Makanya kalau Berarti harus bawa oksigen. jaga-jaga buat bawa oksigen. Harus Kalau gunung tembak tembak yang kecil lagi. kecil. Nah, apa sih yang bisa diambil dari gunung menurut pencinta alam ya? Bukannya FOMO ya. Kalau Bukannya FOMO mah FOMO. biarlah itu mereka. Apa format tadi? Fears of missing out. Nah, apa? Fears Fears itu takut. Cheers of man. Missing out. Jadi takut kehilangan sesuatu. Oh, takut kehilangan momen. bukan teknik. Bukan. Jangan. Oh, ini mau karena pencarian jodoh. Take him out. Nah, ya, gimana tuh? Takut kehilangan. Apa yang didapat ya? Oke, ini apa tuh? Yang didapat lebih ke pertama buat ke gunung itu kalau saya nggak tahu yang lain ke gunung nggak sembarang naik gunung, tapi ketika ada panggilan hati buat naik gunung biasanya suka jadi ke gunung. Terus yang kedua mungkin lebih ke yang didapat tuh ketenangannya, karena kalau ke gunung kan kita nyarinya sepi, tapi terkadang di beberapa gunung itu ramai. Cuma macet. Cuma mungkin kita lebih pintar aja buat nyari spot yang sepinya aja. Terus lebih ke ketenangan sih nyarinya. Cuma kadang kan beda-beda ya. Ada satu hal ingin nanya. Setelah turun gunung bikin novel nggak? Atau cerita-cerita filosofis? Bisa suka dapat sesuatu gitu saya setelah naik turun gunung ada hikmah, iya nggak? Bikin quotes. Enggak. Enggak. Berarti orang tertentu yang aja. Ya. gitu sih. Karena mungkin karakter seseorang itu beda-beda ya. Beda-beda. Kan ada yang refreshing setelah turun gunung itu punya jadi pikiran filosofis. Terus jadi selain untuk menenangkan karena itu ya cari sepinya ya berarti gunung. Tiap orang beda. Ya, anaknya beda-beda. Itu tentang karakter ya. Di gunung ternyata ada yang cuma pomo-pomoan tapi kebanyakan yang rekan-rekan itu tim aman ya. Benar. Nggak kayak masalah baru juga melangkah kaki saya pengen pulang. Itu kan banyak. Baru menghirup pengen tidur nah itu kan banyak. Itu teh. Jadi alasannya pasti banyak. Ada yang orangnya hiperaktif, biasa pendiam pas di gunung kayak kayak liar. Nah ini yang kasus hipotermia. Ya. Dia itu kan merasa gerah padahal malah lagi dingin ekstrim. Itu tuh ke tahap Kenapa selanjutnya berarti kalau gerak Hipotermia itu berarti ke panas apa lebih ke dingin sih? dingin dulu. Dingin. Setelah puncaknya itu baru mereka merasakan gerah. Gitu. Jadi Begini kan. Terus Kan kalau di kasus mah kan sampai kayak gitu harus diikat. Walaupun kepanasan tapi tetap harus tetap. karena justru itu tuh salah. Emang harus diikat. Karena ini apa ya kalau lihat dari kasus ya, ketika hipotermia terjadi di gunung salah satu orang pendaki
jadi dia merasa panas, pengen buka baju semua karena gerahnya ekstrim. Justru itu malah makin memperparah. Di gunung lagi di gunung. Oh, iya. Ya. Iya, itu tahap kaya. Dan itu tahap terakhir kan. Itu tahap lanjutannya. Kalau nggak segera dihangatkan dan harus dievakuasi, itu bisa membunuhnya. Iya. Oke. Itu musuh terbesar. Bisa. Waalaikumsalam. Tadi itu tentang hipotermia ya. Jadi ketika dia sudah mulai masa puncaknya kritis, justru dia kayak gerah. Tapi justru gerah itu kita nggak boleh membiarkan dia buka baju sampai karena kepanasan, harus ditutup. Diikat biar dia diem, biar hangat ya. Gitu. Pakai apa? Ini gini anu warna putih Emergency. silver oranye. Emergency black. Kayak Aluminium. aluminium. Kalau aluminium foil mah buat kebab. Kebab juga anget. Iya, menahan hangat. Ya gitu. Iya gitu. Yang kedua apa? Musuh terbesar. Nah, Di gunung. mendaki gunung apa? Bukan. Babi perut. Oh, iya. Sama ada di gunung. Oh iya ya, karena secara ini ya bener sih. di gunung itu kalau sudah mules pengen BAB itu bingung cari untuk tempat. Iya emang benar-benar. Misalnya nggak sembarang tempat. Nggak sembarang tempat. Tapi boleh itu teh. Boleh. Ya kita ada apanya ya? Ada aturannya lah. Kita gali, terus kita tutup lagi. Soalnya kalau nggak digali. Siga ucing. Hewan. Ya kalau nggak digali kita ya BAB di mana wae. Kicap belum. Kita cek bau deh. Iya sih. Walaupun emang ditutupnya nggak nutupi bau tersebut ya. Cuma seenggaknya nggak terlalu menyengat. Jadi harus nya teka tinggal teuing gitu meureun. Terus air, kebutuhan air sih nggak ada. Ya, Takutnya kan di air, gunung air. dekat Betul, kayak betul. sumber mata air gitu. Takut. Jadi ada yang pertama tuh dingin, yang kedua ketika panggilan alam ya. Alam dan cara menutupinya. Cara menutupi panggilan alam. Kalau teman-teman ada yang tahu lagi silakan cek. Nah, Komen. Silakan komen. Nanti ada timestamps-nya di bawah ketika mau cari tentang informasi. Yang pertama tadi kita sudah ngebahas itu open trip, dan ini kebetulan ya open trip pertama dari Pak Rapi. Kemudian ada teknikal apa aja sih ketika open trip. Terus tadi itu dibahas tentang karakter orang-orang naik gunung, termasuk ada yang FOMO. Nah, yang FOMO itu harus hati-hati. Ketika lihat Google Map, karena di sana nggak ada sinyal, udah pasti nggak ada yang namanya cafe shop ya. Nah itu di season pertama ini ya. Mungkin nanti kita akan lanjut ke siapa nanti ya? Mungkin kita akan masuk ke Varian. entrepreneur. Varian entrepreneurship. Jadi di episode yang akan datang kita akan ngebahas tentang bagaimana kiat-kiat menjadi wirausaha ataupun wira swasta. Mungkin di episode 1 sampai 5 ini mah mungkin lebih ke memperkenalkan diri kita masing-masing dulu Ya. nih. Ya betul Di nggak sih? episode pertama ini nanti kita akan ada mulai- bintang tamu ya. ada. Episode pertama ini mulai dari Pak Rapi, mungkin kedua Paria, ketiga saya, dan terakhir Parija mungkin ya. Gitu. terakhir atau ketiga? Oh, ketiga boleh, saya terakhir aja. Bocorannya mah mungkin ini Parian itu adalah salah satunya CEO. CEO yang menyamar nih ada. Ada ternyata di antara kita ya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Jadi untuk episode kali ini kita tutup dengan 3, 2, 1, tidak close the door.